gereja mengirimkan doa dalam doa setiap minggunya. Gereja di seluruh dunia itu memanjatkan doa untuk perdamaian keduanya. Tapi pada saat yang sama, kekristenan juga melihat bahwa ini adalah tanda penggenapan yang memang harus terjadi menjelang hari Tuhan yang dahsyat itu. Apakah kita membela Israel? Enggak juga. Karena dalam iman Kristen, Israel sejatinya adalah orang-orang yang mau percaya kepada Yesus. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam Galatia. Ya, jadi saya pikir jangan terlalu skeptis juga dengan posisi yang sedang terjadi di antara kedua belah pihak sekarang ini. Tapi kita memandang itu sebagai penggenapan nubuatan akhir zaman. Ya, kita tetap mendoakan perdamaian terjadi antara keduanya dan menyerahkan ini kepada keputusan Allah dan menolong semampu yang kita bisa. Assalamualaikum semua teman-teman. Maaf suara aku kurang bagus karena lagi tidak enak badan. Dan saya mau menjelaskan beberapa hal di dalam video ini. Tolong lihat sampai videonya habis atau tidak perlu lihat kalau tidak mau sampai habis lihat ya, oke? Kebanyakan orang bilang kamu bukan orang Iran. Yang pertama, ini IDN di sana, IDN di Iran saya masih ada, dan ini juga paspornya, paspor Iran. Oke, saya asli orang Iran dan saya Sayyid. Sayyid itu artinya belakangnya artinya family Rasulullah. Jadi belakang saya Sayyid. Jadi intinya saya family Rasulullah. Jadi saya Muslim. Assalamualaikum semua teman-teman. Saya di dalam video ini mau menjelaskan kenapa orang yang Iran tidak suka dengan rejimnya Khamenei dan kenapa mereka tidak suka mereka di Iran. Pertama, one by one aku menjelaskan karena banyak aku tuliskan. Jadi one by one aku bilang ya, perempuan tidak boleh membawakan motor. Jadi nyetir motor perempuan tidak boleh. Alasan mereka apa? Alasan mereka karena nanti laki-laki lihat kakinya jadi bisa bernafsu. Coba lihat otak mereka. Parahnya apa? Kenapa orang Iran tidak suka rejimnya mereka? One by one. Yang perempuan tidak boleh pakai bajunya pendek. Jadi harus panjang sampai lutut. Dan tidak boleh memakai baju ketat. Alasan mereka apa? Karena kalau perempuan pakai baju sempit, laki-laki di jalan lihat dia nafsu, bisa jadi sange. Otak mereka putarnya hanya di dalam seksual. Rejim Mullah Ayatollah Khamenei. Perempuan tidak boleh melepaskan kulit teron. Teron jadi perempuan tidak boleh memegang teron buat lepaskan kulit buat masak. Alasannya apa? Mereka bilang kalau perempuan pegang teron jadi dia nafsunya tinggi. Maaf ya, istilahnya kata mereka bisa basah. Apa yang mereka tidak percaya? Oke, tidak apa-apa, saya tidak paksa buat kalian percaya omongan aku. Kalian bisa googling aja. Dan laki-laki bisa sendiri kan, dia bisa sendiri talak dan pisah sama istrinya. Jadi istrinya tidak usah tanda tangan. Jadi sebagai laki-laki saya bisa pas bangun aku tidak suka sama istrinya, aku pergi bisa cerai, putus istilahnya. Dan kemarin ada yang demo di dalam kota Mashhad. Kenapa ada di demo kemarin di kota Mashhad sebelum demo yang kemarin itu 2 tahun lalu? Karena ada fatwa dari Ayatollah. Mereka bilang kakak cewek kalian atau istri kalian pergi menikah siri sama turis-turis dari Irak masuk ke Iran, nikah siri sama mereka. Coba pikirkan, ada orang
suruh kamu, kakak cewek kamu pergi nikah siri dengan turis. Itu kamu tahu harga nikah siri apa istilahnya? Nikah siri hanya buat berhubungan. Mereka suruh keluarga kita pergi nikah siri sama orang Irak yang masuk jalan-jalan di kota Mashhad. Habis itu dia fatwa itu, satu orang Iran nembak ke kepala Ayatollah itu di dalam masjid. Kenapa lu bilang kita harus kakak cewek kita, sister kita menikah siri sama orang Irak? Kamu aja Ayatollah, kamu aja suruh anak-anakmu nikah siri sama yang itu. Itu yang kita benci, rejimnya Khamenei, benci, jijik. Aku ingat sih, aku emosi. Laki-laki, perempuan tidak boleh pakai celana pendek. Tidak boleh. Kamu pikir misal laki-laki kamu jalan di jalan, kamu lihat pakai celana pendek atau tempat dekat usaha dia atau mau dekat-dekat pakai celana pendek, di Iran tidak boleh. Laki-laki perempuan tidak boleh pakai celana pendek. Atau laki-laki tidak boleh pakai celana ada robek-robeknya atau model-model gitu yang tidak boleh. Kamu main kartu tidak boleh. 52 cambuk di tempat umum sama bayar denda ke government. 52 di tempat umum. Cambuk. Kamu di dalam rumah kamu pasti ada TV. Kamu bisa lihat channel-channel Eropa, Amerika atau HBO atau yang ya banyak pokoknya channel-channel. Tapi di Iran tidak boleh. Tidak boleh. Kalau kamu begitu, polisi masuk dalam rumahmu, merusakkan TV dan bawa tempatnya kamu yang buat cari channel Eropa atau cari yang luar negeri. Tidak boleh. Kita harus pakai channel yang Iran sendiri. Jadi tidak boleh kita menonton channel orang luar, Indonesia atau di mana misal Eropa. Tidak boleh. Perempuan tidak boleh masukkan ke stadium. Kamu mau menonton bola, kamu mau menonton apa, tidak boleh perempuan masukkan dalam stadium. Alasan mereka apa? Laki-laki bisa lihat mereka, bisa jadi sangat, bisa jadi bernafsu. Tidak boleh perempuan masukkan ke stadium. Di dalam Iran, perempuan tidak boleh menyanyi. Tidak boleh menyanyi. Di Iran kita tidak ada singer perempuan, tidak ada sama sekali. Jadi perempuan tidak ada hak buat singing, tidak ada hak buat nyanyi. Jadi kita tidak ada di Iran. Kita tidak ada live musik, kita tidak ada club, kita tidak ada tempatnya main-main gitu, tidak ada. Kita hanya hobinya, kita harus 24 jam di masjid. Itu hobi yang kita hanya bisa itu. Kamu harus pergi masjid, buat doa, baca Quran. Itu yang mereka memaksakan. Selain itu kita tidak ada. Kamu pasti tahu shisha. Shisha kamu tahu rokok Arab. Pokoknya kalian orang Indonesia mengenalkan itu di atas nama rokok Arab. Rokok Arab kayak vape kalian kamu yang pakai di jalan. Di Iran masih di banyak kota tidak boleh pakai itu. Tidak boleh pakai shisha. Ya, pasti kamu tidak percaya kan? Di Iran masih di banyak kota selain Tehran tidak boleh pakai shisha. Kalau kamu sewakan shisha, orang mau kayak shisha kayak itu, polisi datang menghancurkan usaha kamu, terus tutupkan usaha kamu. Tidak boleh. Di dalam Iran, kalau kamu single kayak misal kamu tidak pernah nikah, saya misal sebagai laki-laki saya tidak pernah nikah, mau sewa rumah tidak boleh. Mereka tidak ada izin buat mensewakan rumah atau apartemen buat laki-laki masih single, buat laki-laki atau perempuan. Perempuannya udah pisah, udah cerai sama suaminya, tidak bisa kerja di dalam government atau tidak bisa kerja di dalam office. Tidak bisa dia mensewakan rumah buat sendiri. Itu hanya 10 hal yang sangat-sangat biasa ada di dalam otak aku langsung kasih kalian jelaskan. Aku mau tanya kalian, kalau ada satu leader
kayak Khamenei, kayak cara pikir bola Khamenei. Untuk negara kamu Indonesia, kamu masih tetap suka dia leader kalian untuk cara pikirnya begitu, pasti kamu tidak suka. Dan untuk teman-temannya, jangan lupa tulis di komen kayak biasa, ajan Musa, ajan Amerika, ya bela-bela kata-kata yang biasa orang tulis di bawah video aku. Kamu tetap tidak percaya, oke, tidak apa-apa. Kamu buka Google, kamu buka HP-mu, gampang banget kamu bisa membuktikan buat diri sendiri. Sampai next video, sampai jumpa. Love you guys. Shalom. Nggak usah pusing, nggak usah ikut stres, depresi, apalagi sampai ikut campur. Ikut-ikutan memaki Amerika, memaki Israel, dan membela-bela Iran nggak karuan. Sementara kita nggak tahu pasti urusannya, saudara ya. Saudara, semua itu sudah dinubuatkan di Alkitab. Jadi kalau kita mau komplain, komplain sama Tuhan. Ada yang berani komplain sama Tuhan, saudara? Dalam Injil Matius pasal 24 ayat 6 dan 7, Tuhan sudah bilang, tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus apa? Salah satunya adalah engkau akan mendengar deru perang di mana-mana. Bangsa bangkit melawan bangsa, raja bangkit melawan raja. Ini semua sudah penggenapan. Bahkan sebelum zaman now, saudara, kita tahu berabad-abad silam itu ketika kerajaan Israel terpecah jadi dua. 10 keturunan Yakub ada di kerajaan Israel bagian utara, 2 sisanya ada di kerajaan Israel bagian selatan. Utara itu ibu kotanya Samaria, selatan itu ibu kotanya Yerusalem. Dan terjadi penyembahan berhala besar-besaran yang melanda 10 keturunan Yakub yang ada di bagian utara, saudara, Samaria, saudara. Makanya Tuhan izinkan dibangkitkan satu kerajaan besar, yaitu Asyur, untuk memporak-porandakan, saudara. Tujuannya apa? Supaya umat pilihan Tuhan bertobat. Ya, tapi lalu bangkit kerajaan Babelonia, Asyur dikalahkan. Lalu bangkit kerajaan Media Persia, lalu Babel ditundukkan. Lalu bangkit lagi kerajaan Yunani, lalu Media Persia ditundukkan. Bangkit lagi kerajaan Romawi, saudara, Yunani ditundukkan. Makanya ketika Tuhan Yesus lahir itu ada pada pemerintahan kerajaan Romawi. Tapi saudara, ribut-ribut soal Iran. Iran itu siapa? Iran itu apa? Wilayahnya mana? Kita harus ngerti sejarah. Everything we have go back to the Bible. Iran itu adalah wilayah Elam. Elam itu adalah wilayah Persia. Kita tahu di sana sempat pernah ada Ratu Esther, ya. Itu sangat terkenal, Raja Ahasiweros di sana, saudara, ya. Nah, saudara, dan kita tahu juga sejarahnya bahwa ketika dari nama Persia atau Elam itu dirubah menjadi nama Iran, itu juga ada sejarahnya, saudara. Tetapi kita mau bahas Iran atau Persia atau Elam. Firman Tuhan datang buat kita semua hari ini dalam kitab Yeremia pasal 49 ayat 35 sampai 39. Di dalam ayat yang 35 dikatakan, Tuhan berfirman bahwa aku akan mematahkan busur atau inti kekuatan Elam. Zaman dulu kan belum ada, saudara, belum ada misil, belum ada bom, belum ada rudal, saudara. Yang dikatakan Tuhan akan mematahkan busur atau inti kekuatan. Nah, kalau zaman now itu berbicara tentang senjata-senjata alat berat itu untuk perang, saudara. Tuhan sudah bilang, Tuhan akan mematahkan. Makanya Tuhan bekerja lewat Amerika dan lewat Israel. Karena didapati di Iran itu, saudara, di situ terdapat fabrikasi tempat pembuatan nuklir. Nah, itu baru misil, baru rudal, baru bom, saudara, baru drone yang turun. Sementara Iran sudah menyiapkan nuklir, saudara. Lalu kalau ini dilepaskan mau jadi apa? Ya, nah makanya itu pusat inti dari pembuatan nuklir yang ada di Iran itu yang dibombardir sama Amerika dan Israel. Ya, itu sudah penggenapan. Firman Tuhan kita nggak usah protes. Nah, di ayat 36 dan ayat yang ke-37 Tuhan sudah bilang bahwa aku akan menurunkan malapetaka, raja-raja, pembesar-pembesar, pemuka-pemuka yang ada di Elam atau Iran. Itu mereka akan menerima murka Tuhan. Aku akan membinasakan, Tuhan sudah bilang. Jadi kalau kita dengar Khomeini itu meninggal dunia, saudara, itu sudah bagian dari rencana Tuhan, saudara, ya. Nah, lalu
Tapi Tuhan punya janji yang luar biasa di dalam Yeremia 49 ayat 38 dan 39. Tuhan katakan apa? Aku akan mendirikan tahtaku di Elam atau di Iran. Dan ayat yang 39, kabar baik buat dunia. Bukan cuma buat kita, kabar baik buat dunia. Bahwa aku akan memulihkan keadaan Elam. Artinya apa? Di balik ini semua ada rencana Tuhan yang hebat, yang akbar, bahwa Tuhan akan menurunkan hujan pertobatan di Iran atau di Elam atau di Persia, saudara. Revival besar-besaran akan terjadi justru di Iran. Kita tidak boleh membenci Iran, lalu lebih memihak pada Amerika dan Israel. Karena janji Tuhan menurut firman Tuhan dalam Yeremia 49 tadi, saudara, justru Iran akan mengalami revival. Kalau saudara masa terberkati dengan konten video ini, saudara bisa bagikan. Indonesia for Christ, Indonesia for all nations. Salam revivalist, God bless and I love you all.